Harapannya cuma satu, dia masih bisa berkesenian dan juga dia ingin siapapun yang lewat depan rumah senyum lihat warna-warninya. Itu berarti butuh waktu berapa tahun tuh hingga pada akhirnya dirimu belajar sampai sekarang, sampai hari ini? Aku belajar itu semenjak pandemi, thanks corona. Selamat datang kembali di podcast Di Balik Nama. Kembali berubah latar belakang. Memang kami hobinya berpindah-pindah. Ya beginilah saya yayasan yang hobinya anak-anaknya traveler ya kan. Jadi berpindah-pindah. Kali ini ada di daerah salah satu Ubud. Jatuhnya Ubud ya, di Bali. Ya, karena saya bukan orang Bali jadi nggak tahu nih daerah mana. Intinya Ubud aja. Di sebuah galeri sih jatuhnya. Galeri bernama berapa? Serayu Potri. Serayu Pot and Terakota. Serayu Pot and Terakota. Nah, di sebelah gua ada Mbak Indah selaku owner dan penerus generasi kedua. Oke, Mbak Indah. Buat teman-teman yang nggak tahu, mungkin Serayu itu apa sih? Serayu itu sebenarnya sebuah dulunya itu adalah sebuah galeri lukisan. Galeri lukisan. Namanya bukan Serayu tapi waktu itu namanya Cameng Gallery. Cameng Gallery itu nama, kebetulan itu adalah nama bapak. Memang beliau sebelumnya adalah seorang pelukis. Okay. Jadi itu adalah galeri lukisan. Kemudian karena sekarang berubah jadi studio workshop, lebih ke pertanahan, pottery, earthenware dan stoneware, akhirnya diberi nama Serayu. Serayu itu diambil dari salah satu nama sungai di India, itu kayaknya temennya sungai Gangga, Seraya. Jadi yang artinya mengalir. Mengalir. Dari galeri lukisan hingga pada akhirnya workshop pottery. Ya. Ini kisahnya panjang nih. Panjang banget, nih latar belakangnya sangat menarik. Dulu Bapak adalah seorang pelukis. Oke, coba ceritakan secara detail hingga pada akhirnya sampai ke workshop pottery. Ini lucu sekali. Dulu itu Bapak sebelum Bom Bali sih, aku waktu itu kalau nggak salah masih SD, itu Bapak masih jadi seorang pelukis. Kemudian Bom Bali yang terakhir itu benar-benar mengubah mengubah kehidupan di keluargaku. Jadi waktu itu yang biasanya Bapak bisa jualan lukisan dalam satu minggu, misalnya Bapak bisa jualan lukisan sampai 5 sampai 10, ini benar-benar setelah Bom Bali itu benar-benar dalam setahun itu nggak ada yang terjual sama sekali. 2002 ya itu ya? Iya, kalau nggak salah 2002. Waktu itu nggak ada yang terjual sama sekali, yang itu dimana mempengaruhi kehidupanku dan saudara-saudaraku, kayak susah makan, apalagi waktu itu aku masih sekolah kayak gitu. Cuman mungkin karena tanggung jawabnya Bapak sebagai kepala rumah tangga dan dia juga seorang seniman, emang dia muter otaknya bisa aku bilang agak berbeda gitu loh. Jadi waktu itu karena memang sudah tidak lagi bisa meneruskan di perlukisan, di dunia lukis kanvas ya? Dulu Bapak lukis kanvas. Kemudian Bapak waktu itu membeli ada beberapa kendi, kendi yang biasa kita gunakan di upacara agama. Itu Bapak membeli di satu daerah masih di daerah Bali. Itu Bapak membeli sekitar 3 sampai 5 biji. Itu dibawa pulang. Nah, dibawa pulang kemudian mungkin karena Bapak kangen ngelukis, kendinya itu yang diwarnai. Kemudian ketika diwarnai, kemudian itu semua dia pajang di depan rumah, karena waktu itu kan kendi itu diperuntukkan untuk upacara agama. Karena Bapak juga berpikiran logikanya adalah untuk upacara agama nggak bakalan mungkin ada yang nyolong kayak gitu, makanya berani dipajang di depan rumah. Ya udah, akhirnya dipajang di depan rumah. Kalau itu ibaratkan apa ya aku bilang, sama kayak orang yang gitaris deh. Kalau gitaris punya satu gitar, aku pengen punya gitar yang lainnya. Bapak juga kayak gitu. Ketika dia udah melukis 5 kendi ini, kayaknya aku perlu lagi deh
Ini bapak beli lagi kayak gitu. Cuman memang ada beberapa yang dijual belikan kayak gitu. Dan laku Karena itu untuk upacara agama. Ya, Dan jadi buat teman-teman yang nggak tahu, memang itu di Hindu ada ya? Ada. Jadi itu memang waktu itu memang kalau di daerah sini, di daerah Ubud memang sedikit yang jual. Jadi ya bisa dibilang kalau misalnya mau nyari kendi, kamu bisa ke tempatku kayak gitu jadinya. Habis itu lama-kelamaan pot-potnya ini jadi banyak yang dibeli sama bapak karena dia emang kalau pelukis kan pasti perlu kanvas dan segala macam. Pot juga banyak dibeli sama bapak yang dilukis, kemudian masih ada beberapa yang dijual belikan, dilukis sampai akhirnya bapak menganggap bahwa ini adalah hasil instalasi seni. Ini adalah sebuah karya instalasi seni yang kemudian dia susun warna-warnanya itu di depan rumah kayak gitu. Akhirnya disusun di depan rumah sama bapak waktu itu. Harapannya cuma satu, dia masih bisa berkesenian dan juga dia ingin siapapun yang lewat depan rumah senyum lihat warna-warninya. Gitu. Paling nggak ketika dia lagi bad mood dia ngeliat warna-warni ya udah dia bisa senyum. Gitu doang sih sebenarnya perjalanannya bapak. Habis itu aku lupa mau ngomong apa lagi. Jadi intinya gini, nggak apa-apa, namanya nervous kan, masih di depan kamera kan, kelamaan di depan kendi begini nih kan. Biasa di depan kendi, sekarang di depan kamera. Iya, susah. Dari kecil memang di Ubud. Hingga memang kalau misalnya teman-teman datang ke daerah Ubud terus ke Serayu, memang rumahnya itu letaknya di atas ya. Kalau teman-teman nggak tahu nanti searching aja ya di Instagramnya. Rumah di atas, di bagian bawahnya itu mungkin sampai tingkat 2 itu memang isinya kendi-kendi yang ditumpuk ya. Berarti itu yang tadi Mbak Indah ceritakan, memang dari awal sekali Bapak beli kendi, beli ya, bukan bikin ya. Terus lukis, tumpuk. Ya, ditumpuk, nah, terus diatur biar jadi kayak instalasi seni, kayak gitu jadinya. Akhirnya jadi bisnis ya, ada yang belilah. Iya, karena memang kembali lagi itu untuk keperluan upacara agama. Padahal kalau misalnya dicari secara in general, pot itu dipakai buat tanaman kan? Iya. Gitu. Betul. Tapi memang tujuannya memang pasarnya untuk upacara agama. Kebetulan memang dibutuhkan sama umat Hindu. Oke. Terus sempat cerita juga Mbak Indah waktu itu, ternyata dari sana Bapak disebut sebagai maestro pot. Ya, ada beberapa orang yang menyebut Bapak sebagai apa ya? Seniman pot, sang maestro pot. Intinya pottery maker-nya Bapak. Jadi orang selalu berasumsi bahwa Bapak itu adalah orang yang memang dia bisa membuat pot, dia yang meng-create semua pot yang dia lukis di sini kayak gitu. Cuman kan lama-lama jadi beban juga ya, kita nggak bisa memfilter itu semua. Ketika orang memberikan penyebutan seperti itu, kita artinya kalau misalnya itu udah dibawa ke publik, kita nggak ada, susah aja gininya. Terlalu berat sih namanya, karena sebenarnya dia tidak seperti itu. Bapak nggak bisa bikin kayak gitu. Dari sana kemudian aku berpikiran ya memang harus ada salah satu yang membackup itu. Mau nggak mau anaknya aku. Akhirnya aku yang belajar. Tuh. Belajar dari YouTube. YouTube is the key. Bener-bener belajar dari YouTube loh. Jadi bener-bener nggak belajar dari guru gitu. Aku tidak punya guru yang bisa, karena aku benar-benar blank. Sebelumnya aku nggak ngerti masalah pertanahan, earthenware itu apa, stoneware itu apa. Tapi aku juga di sini aku merasa ada tanggung jawabku. Selama ini bapakku membackup aku, ya sudah seharusnya aku membackup dia juga. Jadi kalau misalkan seenggaknya ada wartawan gitu kan menyebut maestro pot, ya seenggaknya memang benar ada yang dibikin kan? Ya. Meskipun yang maestro anaknya. Kamu yang bilang. Nanti nyebar, nanti masyarakat juga bilang kayak gitu. Itu berarti butuh waktu berapa tahun tuh hingga pada akhirnya dirimu belajar sampai sekarang, sampai hari ini? Aku belajar itu semenjak pandemi. Thanks corona, banyak yang membenci tapi pandemi? 2 tahun dong? Cuma 2 tahun? 1 tahun, 2 tahun kurang lah? 1 tahun ya? 1 tahun ya? 1 tahun. Karena kok di tahun berani-beraninya Anda menggurui kami kemarin? Aku kira udah 5-7 tahun gitu. Belum selama itu. Dari semenjak pandemi, karena aku tidak tahu aku harus ngapain, tapi aku harus tetap bertahan hidup. Jadi otak kita dipaksa untuk tetap produktif dan kreatif. Berarti bisnis pottery ini baru
bisnis pandemi? pottery, maksudku yang di bawah. Yang bawah? Bisnis yang di bawah itu udah dari lama. Jual belinya Udah dari lama. Tapi kalau misalkan kelasnya? Kelas, habis itu ya ini. Ya, pembuatan sendiri ya? Itu baru 2 tahun yang lalu. Itu baru mulai. Ini benar-benar insan-insan muda yang berhasil memanfaatkan YouTube. Harus. Ya, benar-benar belajar dari YouTube hingga pada akhirnya membuka bisnis. Ya kan kita semua udah punya smartphone. Jangan jadi stupid user. Mungkin teman-teman yang mungkin nggak terbayang sesulit apa, saking sulitnya Mbak Indah itu, dia cerita sampai pada akhirnya dia membenci umat Islam. Iya, no hard feeling tapi ya. Ya, no hard feeling. Maksudnya ini flashback ke belakang. Ya, waktu itu, karena aku waktu itu masih kecil dan mayoritas teman-temanku semuanya Hindu. Aku nggak punya teman beda agama waktu itu. Waktu aku masih SD, semua temanku waktu itu Hindu. Dan ketika tahu ada bomnya itu terorisnya adalah Muslim yang kemudian aku menjadi wah semua Muslim ini teroris karena mereka mengatasnamakan agama gitu. Itu yang sempat jadi yang ada di pikiranku sebelum akhirnya aku SMP, teman-temanku kebanyakan Muslim. SMP teman-teman banyak Muslim. Justru SMP karena teman-temanku banyak Muslim dan semuanya pada nyambung dan ngobrolnya juga enak. Mereka ternyata tidak seperti yang aku bayangkan. Ternyata Muslim itu tidak sesempit itu. Dari sana kemudian aku kayak yang wah salah nih pemikiranmu waktu kecil. Tapi waktu itu masih susah. Sekarang nggak, malah biasa aja. Masih biasa aja. Sangat tapi biasa, SMP yang kemarin temenan sama teman-teman Muslim masih susah pada awalnya itu aku untuk masuk ke sana tuh aku kayak ini pasti teroris nih kayak gitu masih kecil. Ada tembok lah gitu. Waktu itu cuman ada satu kejadian waktu itu aku ingat aku SMP-nya kan di kabupaten di Gianyar. Ada satu kejadian aku kalau ke sekolah itu kan numpang bemo. Aku tuh nggak dapat bemo sama sekali. Bemo? Bemo itu angkutan umum. Oh, angkutan umum. Kalau di Jakarta bemo tuh roda 3 soalnya. Oh iya sorry. Di sini angkutan umum. Kalau dari Ubud ke Gianyar itu aku biasanya apa? Numpang angkutan umum. Kemudian aku ada ekstrakurikuler sore, nggak dijemput sama bapakku. Aku harus naik angkutan umum, tapi nggak ada angkutan umum sama sekali. Temanku yang Muslim lewat, udah naik aja, aku anterin. Padahal rumahnya dia itu di Gianyar, sedangkan aku di Ubud. Mau dia nih anterin aku sampai sejauh itu, kemudian dia balik lagi. Dari sana aku langsung yang, kamu salah Indah Jayanti. Ternyata tidak semuanya seperti itu. Memang ada beberapa yang baik. Mereka tidak mengatasnamakan. Artinya aku membencinya itu waktu itu karena mereka mengatasnamakan agama gitu doang sih. Ya, tapi karena memang seberdampak itu kan pada kehidupan. Itu kedampak banget soalnya di kehidupanku. Sampai sekarang nggak sih? Jadi maksudnya dampak bom Bali itu? Kayaknya enggak deh. Sekarang dampaknya corona. Covid sekarang. Nah, sekarang baru nih curhatin pandemi ya. Jadi step by step gitu kan. Nah, sekarang pandemi terdampak lagi. Terdampak banget. Tapi hal positif. Apa tuh positifnya? Kan aku bisa membangun akhirnya memaksa otak untuk berputar untuk apalagi yang bisa dikerjain gitu. Kalau corona aku bisa bilang dampaknya di aku tuh banyak banget. Aku semakin sebenarnya aku semakin pengen jadi petani. Benar-benar semakin pengen jadi petani untuk membeli satu lahan yang aku bisa berkebun. Oh, bukan untuk dijadikan villa. Bukan. Aku nggak kesana otakku. Aku lebih prefer aku punya tanah terus aku mending berkebun aja. Berkebun. Kenapa berpikir untuk berkebun? Padahal dirimu kan sarjana ilmu komunikasi. Iya, kan yang aku perlukan di dunia ini hanya untuk makan. Daripada aku membeli ke orang lain, kenapa aku tidak membuat untuk diriku sendiri? Kan isi jadinya. Jadi aku tidak, kalau misalnya aku nggak punya uang, aku masih punya sesuatu untuk dimakan dari hasil kebunku. Jadi kalau misalnya ada orang, aku nggak punya uang buat makan, ya kamu nanam aja. Segampang itu, kamu tidak akan memerlukan banyak uang untuk hanya untuk bertahan hidup gitu loh. Nih makan kamu dari hasil kebunmu gitu. Tapi aku belum pernah, maksudnya sebelumnya nggak pernah ngobrol intimate dengan teman-teman umat Hindu ya. Tapi aku dulu SMP itu pernah punya satu teman Hindu cowok. Dia tuh kalau setiap mau makan atau mau minum tuh selalu buang ke bumi. Katanya itu jatah bumi. Iya.
Japrem, Jarapreman. Tapi memang itu kepercayaan dari teman-teman umat Hindu. Aku tidak, ini bukan ranahku untuk membicarakan hal itu, tapi memang dari dulu waktu kecil memang diajarkan bahwa apa yang kamu makan itu adalah dari bumi pertiwi, dari ibu pertiwi. Jadi kamu sebelum kamu makan persembahkan terlebih dahulu ke ibu pertiwi. Kayak misalnya sebelum makan biasanya kalau orang Bali, ada beberapa orang Bali yang melakukan itu, ada beberapa yang tidak, tapi aku melakukan juga. Jadi biasanya kalau misalnya beli nasi, aku sobek sedikit ujungnya, sebelum aku makan aku taruh beberapa ingredientnya itu di tanah.